karena sudah hampir 100 orang yang join, akan saya buka, begitu ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan tidak mubazir nanti waktunya. Jadi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur sebelumnya mari kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa, ke Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa berkumpul bersama di breakout room, di webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat untuk belajar, berdiskusi, dan juga memperkaya wawasan mengenai bagaimana pemerintah Indonesia terus memperkuat transformasi digital yang berdaya saing, inovatif, dan juga berkelanjutan. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Jihan Afifah yang hari ini akan bertugas untuk memandu dan jalannya acara hingga selesai sebagai moderator. Jadi nanti silahkan untuk mengikuti arahan saya, nggih, Bapak Ibu, selama sesi ini berlangsung. Merupakan kehormatan bagi saya juga untuk menjadi salah satu orang di kegiatan penting ini, di mana kita akan bersama-sama membahas bagaimana data, inovasi, dan tata kelola menjadi fondasi utama transformasi digital pemerintah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua memahami ya, saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, yang mana transformasi digital menjadikan hal penting untuk dilakukan, bukan hanya menjadi kebutuhan utama dalam mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berdaya saing gitu. Karena transformasi digital ini kan nantinya bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang berkelanjutan, efisien, transparan, dan juga berorientasi pada pelayanan publik, seperti itu. Namun, di balik peluang besar tersebut, pastinya ada tantangan yang perlu dihadapi. Nah, maka dari itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi, Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini untuk bisa melakukan pengelolaan data secara masif, untuk bisa melakukan kebutuhan inovasi untuk pelayanan publik, serta untuk bisa melakukan keamanan informasi, karena itu merupakan tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, nyaman, dan kondusif, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin, deh Bapak Ibu, terkait tata tertib yang nanti Bapak Ibu perlu ikuti di breakout room kali ini. Sebentar, saya share infonya. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu di layar masing-masing? Baik, ini beberapa tata tertib yang harapannya dapat diikuti Bapak Ibu dengan baik. Mengenai hal apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mengikuti webinar ini? Ini ada list yang bisa diikuti. Yang pertama, Bapak Ibu bisa tolong untuk memastikan koneksi internetnya stabil ya sebelum webinar. Jadi nanti nggak keluar masuk di ruangan Zoom-nya. Lalu bisa mengecek audio, kamera, dan juga aplikasi yang digunakan gitu. Jadi dipastikan audionya terdengar, kameranya terlihat juga ya, jadi profil wajahnya. Setelah itu diharapkan menggunakan nama asli saat masuk ke ruang webinar dengan format yang sudah disampaikan, yaitu nama, strip, asal instansi. Setelah itu diharapkan Bapak Ibu semua untuk mematikan mikrofon atau mute mikrofonnya saat tidak berbicara, supaya informasi yang disampaikan jelas. Dan yang selanjutnya menggunakan bahasa yang sopan ketika di chat ataupun bertanya. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa mencatat poin-poin penting selama webinar. Lalu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand atau chat sebelum berbicara, serta dapat mengikuti arahan dari moderator dan juga host. Untuk mengikuti webinar hari ini, Bapak Ibu juga diharapkan untuk memilih tempat yang tenang dan bebas dari suara bising, supaya informasi yang disampaikan dari pemateri bisa ditangkap dengan jelas, serta menggunakan background yang netral atau menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, hal yang harus dihindari atau perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan menyalakan mikrofon saat tidak berbicara supaya tidak ada noise yang masuk. Jangan menggunakan nama samaran yang tidak profesional. Jangan memotong pembicaraan narasumber atau peserta lain. Selain itu juga diharap untuk jangan menyebarkan link webinar tanpa izin penyelenggara, ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, diharapkan jangan mengikuti webinar dari tempat yang terlalu bising atau ramai, jangan menggunakan kamera dengan pencahayaan yang buruk atau membuat wajah jadi tidak jelas,
Selain itu, jangan merekam atau membagikan materi tanpa izin dari penyelenggara. Selain itu, yang terakhir, yang jadi catatan, jangan menuliskan komentar yang tidak relevan, spam, atau menyinggung berupa sara. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, alur kegiatan webinar di breakout room topik 1 hari ini nanti akan terdiri dari dua hal yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama itu ada sesi pemaparan materi oleh narasumber. Jadi di sesi ini, di room ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara utama masing-masing selama 30 menit dari Bapak Asep Deni Surbakti, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua ada Bapak FX Bayu Anggara, Sarjana Komputer, yang seorang sandiman ahli pertama di Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah pemaparan materi dari dua speaker ini, nanti Bapak Ibu bisa menyambung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab interaktif selama 30 menit waktunya kira-kira. Dan di sesi tanya jawab ini Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber nggih. Caranya bisa dengan raise hand, lalu open cam dan open mic, lalu bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator. Dan yang kedua bisa mengetik pertanyaan via Zoom dengan cara menuliskan nama, asal instansi, dan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Gitu nggih Bapak Ibu, karena kita akan ada dua speaker, jadi nanti kalau mau tanya melalui chat bisa dituliskan juga ingin bertanya kepada siapa gitu, ke Pak Asep atau ke Pak Bayu Anggara. Seperti itu nggih. Setelah saya menyampaikan tata tertib ini, semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti tata tertib ini dengan aman dan lancar ya sampai acara selesai. Jadi untuk selanjutnya, tema webinar kita hari ini seperti yang terlihat di background virtual masing-masing mengenai data, inovasi, dan tata kelola pilar transformasi digital pemerintah Indonesia. Jadi di webinar kali ini harapannya itu kita bisa membangun gitu ya ekosistem pemerintahan digital Indonesia yang berdaya saing dan juga terintegrasi gitu. Karena di materi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi secara utuh mengenai inovasi digital, tata kelola data, dan ketahanan cyber yang saling terhubung, yang tujuannya untuk membangun fondasi transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, setelah beberapa poin tadi sudah saya sampaikan, kita akan memasuki sesi utama dari webinar nasional hari ini dengan narasumber yang luar biasa yang telah berpengalaman dalam membangun ketahanan dan tata kelola keamanan informasi di pemerintahan daerah. Jadi beliau berdua akan memberikan sudut pandang mengenai upaya memperkuat pilar transformasi digital pemerintah Indonesia yang nantinya akan melengkapi satu sama lain. Narasumber pertama kita adalah Bapak Asep Dedi Surbakti, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dalam pemaparannya nanti, Pak Asep akan berbagi wawasan mengenai strategi ketahanan siber berbasis tata kelola di pemerintahan daerah yang mencakup beberapa poin penting, seperti gambaran ancaman siber pada pemerintah daerah, lalu bagaimana strategi dan ketahanannya, terus kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk mengelola keamanan informasi ini, dilanjutkan upaya pencegahannya juga seperti apa, serta ada studi kasus keamanan siber dalam pelayanan publik, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jadi materi ini harapannya nanti akan memberikan gambaran nyata mengenai strategi di level kebijakan yang dapat diimplementasikan di lapangan gitu ya, atau diimplementasikan di instansi Bapak Ibu nantinya. Seperti itu. Lalu untuk narasumber kedua di breakout room hari ini adalah Bapak FX Bayu Anggara, Sarjana Komputer. Nantinya Bapak Bayu akan menyampaikan aspek teknis dan prosedural dalam manajemen insiden cyber, mulai dari deteksi, mitigasi, hingga proses recovery-nya. Jadi beberapa poin penting yang nantinya akan dipaparkan adalah mengenai jenis-jenis insiden cyber umum yang dihadapi pemerintah, peran dan mandat CISAT dalam penanganan insiden yang terjadi, lalu bagaimana tahapan insiden respons yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, ada juga alur komunikasi instansi saat terjadi serangan, hingga studi kasus nyata mengenai proses pemulihan serta pasca serangannya seperti apa. Jadi dalam materi ini nantinya diharapkan dapat membantu kita memahami bagaimana
Kesiapan, respons cepat, dan koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah Indonesia. Jadi kedua topik ini nantinya diharapkan akan membantu Bapak Ibu semua melihat bagaimana cara transformasi digital perlu dilakukan dari sisi kebijakan dan juga sisi implementasi untuk mengetahui cara tata kelola dan juga strategi ketahanan yang untuk memperkuat kemampuan tanggap insiden secara langsung di lapangan. Jadi sebelum memasuki sesi materi pertama, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil singkat yang akan memberikan gambaran latar belakang dan inisiatif yang telah dijalankan oleh Pak Asep Deni Surbakti, Sarjana Teknik Magister Teknik. Mari kita saksikan profilnya bersama melalui video berikut. Di era perkembangan teknologi yang pesat, keamanan informasi menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan. Untuk itu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang berkompeten di bidang ini. Beliau adalah Bapak Asep Deni Surbakti, Magister Teknik. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Pak Asep menempuh pendidikan Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung, yang memperkuat keahliannya dalam merancang solusi keamanan digital. Dengan pengalaman dan dedikasi tersebut, beliau akan membawakan topik From Bridge to Recovery, Building a Resilient Cyber Defense. Mari kita ikuti bersama sesi ini, semoga membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, baik Bapak Ibu telah kita saksikan bersama ya profil dari Pak Asep. Jadi kita bisa tahu bahwa beliau memiliki tanggung jawab dalam merancang dan juga mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi di tingkat provinsi, termasuk penguatan tata kelola siber, pengembangan kapasitas SDM, dan juga koordinasi penanganan insiden di Jawa Barat yang memiliki ekosistem digital yang besar dan juga kompleks. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan memasuki dan mendengarkan sesi langsung pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu Pak Asep. Sudah hadir bersama kami ya, Pak Asep. Ya, Bu. Ya, Mbak. Ya, baik Pak Asep. Kepada Pak Asep kami persilakan ya, Pak, untuk penyampaian materinya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Gita Putri Mardika, Direktur PT Mitra Berdaya Optima, MBO. Dan tentunya yang saya hormati juga Bapak FX Bayu Anggara Eskom selaku narasumber. Yang saya hormati juga Mbak Jihan selaku moderator, teman-teman panitia webinar nasional Smart Governance for Digital Nation, serta seluruh peserta kegiatan webinar nasional Smart Governance for a Digital Nation 2025 yang berbahagia. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat perkenan dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada kegiatan webinar nasional Smart Governance for a Digital Nation, Data, Inovasi, dan Tata Kelola Pilar Transformasi Digital Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada hari Kamis tanggal 9 Oktober ya tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini izinkan saya Asep Deni Surbakti, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi akan menyampaikan materi atau best practice ya yang ada di Jawa Barat tentang strategi dan juga praktik dalam ketahanan siber di Jawa Barat yang akan kita laksanakan hari ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data terbaru dari laporan WR Sosial tahun 2025 ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia mengalami percepatan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Di sini terlihat dari total populasi sekitar 285 juta jiwa, sebanyak 212 juta orang atau sekitar 74,6% telah terhubung dengan internet. Angka ini juga tentunya meningkat signifikan yaitu 8,7% apabila dibandingkan dengan kondisi tahun lalu atau setara dengan 17 juta pengguna baru hanya dalam waktu 1 tahun. Dan yang lebih menarik lagi adalah ada sekitar 143 juta akun aktif di media sosial Bapak Ibu, yang berarti setengah dari penduduk Indonesia ya sudah menggunakan platform
digital dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi hingga tentunya bertransaksi ya seperti itu. Sementara itu jumlah sambungan seluler bahkan melampaui jumlah penduduk, mencapai sekitar 356 juta sambungan atau melebihi dari jumlah penduduk yang ada atau sekitar 125% dari populasi. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa perangkat digital kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari aktivitas kita sehari-hari. Namun tentunya seiring dengan pesatnya pertumbuhan ini muncul pula tantangan yang tidak bisa kita abaikan, yakni meningkatnya risiko keamanan siber. Karena itu, selain mendorong pemanfaatan teknologi, kita juga perlu memperkuat literasi digital dan juga kesadaran terhadap ancaman siber. Khususnya tentunya bagi ASN ya, aparatur sipil negara, ini akan menjadi sangat penting. Dan tentunya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan layanan dan layanan publik ya secara digital di perangkat daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, berikut adalah statistik insiden siber tahun 2025 di Pemprov Jabar. Jadi sepanjang tahun 2025 kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sejumlah insiden keamanan siber yang tentunya menjadi perhatian bagi kami di Pemprov Jabar. Jenis insiden terbanyak adalah backlink ke situs judi online. Di sini eh, kita hitung sebanyak 19 kasus. Kasus ini bukan hanya merusak reputasi institusi ya Bapak Ibu, tapi juga berpotensi menjerumuskan masyarakat ke aktivitas ilegal yaitu judi online. Selain itu juga terdapat 9 kasus kebocoran data sensitif, ada 5 insiden akun terkompromi dan juga tautan berbahaya, serta 4 insiden perusakan tampilan web atau web defacement. Ada juga insiden web phishing, directory listing yang mengatasnamakan Pemprov Jabar seperti itu. Dan tentunya alhamdulillah semua insiden ini berhasil ditangani dengan cepat oleh tim Jabar Prov Research sehingga tentunya dampaknya bisa kami tekan. Namun data ini menegaskan bahwa ancaman siber itu nyata ya Bapak Ibu dan juga semakin kompleks. Oleh karena itu peran aktif kita semua seluruh perangkat daerah dan tentunya ASN sangat penting untuk menjaga keamanan digital kita bersama. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2020, Jabar Prof Cisur telah ditetapkan oleh BSSN sebagai pilot project ya untuk pembentukan tim tanggap insiden keamanan siber daerah atau sekarang tim tanggap insiden siber ya TTIS. Dan penunjukan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dan tentunya sebagai garda terdepan keamanan digital, Jabar Prof Cisur memiliki peran penting dalam melindungi sistem pemerintahan daerah dan berbagai serangan siber. Jadi keberadaan CISET menjadi bukti komitmen terhadap yang dilakukan oleh Pemprov Jabar maksudnya dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, mandiri dan juga tangguh dan melalui CISET ini tentunya harapannya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah terus terjaga dan selalu ditingkatkan seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, terdapat 3 layanan utama ya dari Jabar Prof Ciset. Jadi kita dalam melaksanakan layanan di Jabar Prof Ciset terdapat 3 layanan utama. Yang pertama adalah koordinasi insiden. Ini mengkoordinasikan penanganan insiden baik di infrastruktur, aplikasi maupun data elektronik. Jadi ini adalah proses ketika CISERT mengatur dan juga memfasilitasi respons ya terhadap insiden yang terjadi, baik yang bersifat teknis, administratif maupun strategis. Tentunya tujuannya adalah agar seluruh pihak terkait seperti perangkat daerah atau bahkan vendor vendor IT ataupun pengembang seperti itu bisa bergerak cepat secara terpadu dan juga terkoordinasi. Jadi misalnya sebuah perangkat daerah mungkin mendeteksi aktivitas mencurigakan di sistem keuangannya. Jadi CISET akan segera menghubungi tim IT dari instansi atau perangkat daerah tersebut, kemudian menentukan tingkat insidennya, lalu memfasilitasi koordinasi antara pengelola aplikasi, infrastruktur, dan bahkan kalau diperlukan sampai ke BSSN. Kalau misalnya insiden ini belum ter apa namanya belum diperbaiki lah seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah penanggulangan dan juga pemulihan insiden. Di sini menerima laporan, kemudian mencatat, memberikan informasi status insiden sekaligus mendampingi perangkat daerah yang terdampak agar insiden bisa cepat ditangani dan juga cepat dipulihkan ya Bapak Ibu. Layanan ini tentunya fokus pada tindakan teknis dan juga operasional untuk menghentikan serangan, mengurangi dampak seperti itu, dan juga memulihkan sistem ke kondisi semula. Jadi CSIRT atau TTIS juga memberikan laporan status insiden ya, dan juga pendampingan teknis seperti itu. Jadi misalnya jika sebuah situs resmi di pemerintahan terkena defacement, dirusak tampilannya seperti itu, tentunya CSIRT akan membantu mengisolasi server, kemudian men-take down halaman sementara, dan juga bekerja sama dengan tim pengembang untuk memperbaiki sistem serta memulihkan backup yang aman seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data insiden. Jadi setiap insiden tidak hanya ditangani, tapi juga didokumentasikan ya, dan juga dianalisis agar bisa jadi bahan evaluasi untuk memperkuat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Jabar. Jadi setiap insiden yang terjadi tidak hanya diselesaikan, tapi juga didokumentasikan ya, Bapak Ibu, tentunya dengan secara detail dan tentunya informasi ini kemudian kita analisis untuk mengidentifikasi pola serangan atau kelemahan sistem dan menjadi dasar evaluasi serta pembelajaran di masa depan. Jadi kalau misalnya ada insiden yang sama tentunya kita bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya, penanganan-penanganan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu berikutnya adalah pengelolaan Jabar Prop C-Cert ya. Jadi dalam pengelolaan C-Cert ada tiga aspek utama seperti itu yang kami sangat perhatikan. Yang pertama adalah di sisi people, kemudian di sisi proses dan juga di sisi teknologinya seperti itu. Jadi di sisi people, kami tentunya fokus pada peningkatan security awareness dan juga pelatihan cyber security training untuk meningkatkan kapasitas SDM. Tentunya manusia atau SDM adalah elemen yang paling rentan sekaligus paling vital ya dalam sistem keamanan siber. Banyak serangan tidak terjadi karena kelemahan teknologi, melainkan karena kelengahan pengguna. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran keamanan informasi atau security awareness dan juga pelatihan SDM menjadi prioritas seperti itu. Kemudian dari sisi proses, kami pun melaksanakan indeks kami, kemudian IT Security Assessment, hingga standar internasional seperti ISO 27001 versi 2022 seperti itu. Jadi tanpa proses dan juga SOP, standar prosedur yang jelas tentunya Bapak Ibu, organisasi akan merasa kesulitan ya dalam merespon insiden dengan cepat dan juga benar. Proses ini juga mencakup penilaian risiko, ada audit keamanan dan juga penerapan standar nasional atau internasional. Jadi contohnya adalah ketika ada permintaan aplikasi baru dari perangkat daerah, kemudian dilakukan proses asesmen keamanan harus dilalui dahulu ya, atau biasanya kita lakukan ITSA, IT Security Assessment atau Pentest. Kemudian tim akan meninjau bagaimana data disimpan, siapa yang bisa mengakses, dan apa mitigasi risikonya. Semua itu tentunya berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Jadi apa namanya? Semuanya dilakukan karena sudah ada SOP ataupun standar operating procedure ya, atau di sisi proses. Kemudian di sisi teknologi, kami pun menggunakan berbagai perangkat pengamanan mulai dari web application firewall, kemudian ada firewallnya itu sendiri, ada endpoint protection, ada secure email gateway, sampai security information and event management atau CIEM. Jadi teknologi merupakan lapisan pelindung yang menjaga sistem dari berbagai jenis serangan siber. Namun tentunya teknologi tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran dari orang dan juga tentunya prosesnya seperti itu. Jadi sebagai contoh, CIEM mendeteksi aktivitas login, kemudian aktivitas login yang mencurigakan, maksud saya, dari IP luar negeri misalnya ke sistem internal Pemprov. Jadi teknologi ini akan segera apa ya, memicu atau menyampaikan notifikasi otomatis gitu ke tim CISET yang kemudian melakukan mitigasi dengan memblokir akses tersebut dan juga meninjau potensi pelanggaran seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran dan juga
proses yang sudah kita tetapkan seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sekedar sharing aja ya Bapak Ibu. Jadi untuk peningkatan kapasitas SDM seperti itu, eh, pada dasarnya kami percaya bahwa keamanan informasi tentunya tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang kompeten ya Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2021 kami rutin melaksanakan cyber security drill test, kemudian kami juga mengadakan berbagai pelatihan seperti Blue Team and Red Team seperti itu, kemudian ada juga ISMS, kemudian audit keamanan SPBE, serta kami pun melakukan sertifikasi internasional ya seperti CompTIA Pentest Plus untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi yang ada di Pemprov Jabar. Tentunya tujuannya jelas, yaitu menyiapkan tim yang siap untuk menghadapi berbagai skenario ancaman siber seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, ada program kami berikutnya adalah untuk membangun budaya sadar keamanan informasi. Kami pun mempunyai dua program utama. Yang pertama adalah webinar Sandi Kami Mania. Kami adakan sebulan sekali dan sampai sekarang alhamdulillah sudah terlaksana sebanyak 64 kali ya Bapak Ibu, dan pesertanya alhamdulillah eh, kalau saya lihat ada di peserta dari Sabang sampai Merauke ya. Ada dari kabupaten kota sampai dengan pemerintahan pusat yang yang ikut bergabung pada kegiatan webinar Sandi Kami Mania. Tentunya temanya yang kita pilih selalu kita upayakan seupdate mungkin seperti itu, mulai dari menjaga data pribadi, strategi ketahanan siber, sampai praktek terbaik dalam hal keamanan informasi seperti itu. Jadi itu dilaksanakan di webinar Sandi Kami Mania. Dan kedua, kami pun mempunyai program sebar kami, Senin Kabar Keamanan Informasi. Ini adalah berupa konten edukatif yang dibagikan setiap Senin. Dan sampai saat ini, alhamdulillah sudah lebih dari 237 edisi. Dan materinya relatif ringan ya Bapak Ibu, yang mudah dicerna gitu, mudah dipahami. Seperti tips hindari phishing, jaga password, hingga tips bekerja aman dari jarak jauh. Dan dengan cara ini, kami ingin agar literasi keamanan siber bisa sampai ke semua pegawai. Bukan hanya tim teknis, bahkan sasarannya bisa sampai juga ke masyarakat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam hal standar keamanan informasi, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Jawa Barat sudah menerapkan SNI ISO IC 27001 sejak tahun 2017, Bapak Ibu sekalian. Kami mulai persiapan di tahun 2017, lalu sertifikasi ISO 27001 2013 pertama di tahun 2018, dan setelah itu alhamdulillah secara konsisten dilakukan surveillance dan juga resertifikasi setiap tahun sampai saat ini. Jadi di tahun 2022 kami mulai beralih ke versi terbaru, yaitu ISO 27001 versi 2022. Dan tahun ini di tahun 2025 kami pun kembali sudah menjalani surveillance, dan hasilnya alhamdulillah Diskominfo Jawa Barat berhasil direkomendasikan untuk sertifikasi ulang di tahun berikutnya. Selain itu, indeks kami versi 5.0, alhamdulillah kami mendapatkan skor sementara sekitar 835, Bapak Ibu. Tentunya ini menunjukkan konsistensi dan juga komitmen kami dalam menjaga tata kelola keamanan informasi di Jawa Barat seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah informasi dan juga pelaporan CISIS. Jadi untuk memudahkan akses informasi seputar keamanan siber, masyarakat dan ASN dapat mengunjungi website resmi kami di cisir.jabarprov.go.id. Di sana tersedia berbagai update terkait insiden, layanan, edukasi, termasuk juga konten sebar kami yang kami rutin terbitkan di hari Senin ya. Nanti kita sampaikan juga di sana. Dan jika terjadi insiden, kami pun mempersilahkan bagi ASN Jawa Barat ataupun masyarakat Jawa Barat untuk dapat melaporkan secara langsung ke email cisir.jabarprov.go.id ya. Dan tentunya tim kami
siap merespon dan juga menangani seperti itu. Lanjut. Baik. Nah, ini adalah tahapan ya, tahapan penanganan insiden siber. Jadi terdapat 4 tahapan utama dalam penanganan insiden siber di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah tahap pelaporan insiden. Jadi pelapor mengisi formulir dan juga melaporkan insiden ke tim CSIRT seperti itu. Jadi proses ini dimulai dari pelaporan awal. Pelapor biasanya perangkat daerah, pegawai atau administrator sistem seperti itu. Kemudian mengisi formulir pelaporan insiden atau insiden report form seperti itu yang disediakan oleh Jabar CSIRT. Kemudian informasi dasar seperti jenis insiden, waktu kejadian, sistem yang terdampak, dan gejala yang terasa atau terlihat bisa dicantumkan di formulir ini seperti itu. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap validasi dan juga klasifikasi ya seperti itu. Jadi laporan yang masuk akan dilaksanakan verifikasi, kemudian diklasifikasikan lalu dicatat oleh tim. Nah, di sini tim CSIRT akan memverifikasi apakah insiden tersebut benar-benar terjadi, bukan false alarm gitu, bukan sesuatu yang diduga itu adalah insiden. Kemudian setelah itu, apabila sudah diverifikasi itu benar, maka insiden akan diklasifikasikan menurut jenis, kemudian tingkat keparahannya atau severity, dan juga potensi dampaknya terhadap layanan atau data. Jadi kita coba analisis kalau misalnya sudah diverifikasi. Kemudian ketiga, tahap investigasi dan juga koordinasi penanganan ya, Bapak Ibu. Di sini tentunya tim melakukan trace, kemudian analisis insiden, memberi rekomendasi penanganan, dan berkoordinasi dengan tim terkait seperti tim infrastruktur, tim aplikasi, maupun agen-agen CSIRT atau agen-agen tim tanggap insiden siber yang ada di perangkat daerah seperti itu. Jadi di tahap ini tim CSIRT atau tim tanggap insiden siber melakukan investigasi teknis mendalam, triage, termasuk menelusuri log aktivitas ya, log aktivitas, kemudian kalau ada jejak digital ataupun kerentanan yang dimanfaatkan. Kemudian CSIRT juga berkoordinasi dengan tim terkait seperti pengelola aplikasi, pengelola infrastruktur, dan juga perangkat daerah terdampak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tahap dokumentasi dan juga review, Bapak Ibu. Jadi semua insiden yang sudah ditangani akan di close tiketnya, lalu dibuat tinjauan pasca insiden, serta pembaruan data statistik kalau sudah selesai ya, seperti itu. Jadi setelah insiden berhasil ditangani, CSIRT akan menutup laporan atau close ticket, dan tentunya menyusun review pasca insiden atau post insiden review. Semua informasi dicatat untuk keperluan pelaporan berkala dan juga bahan evaluasi. Dengan alur ini, kami berharap setiap insiden bisa ditangani secara sistematis, secara terdokumentasi, dan jadi bahan pembelajaran untuk penguatan keamanan ke depannya, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sekedar sharing aja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di di bulan Juli lalu kami ter apa ya tertepa terterpa isu bahwa terjadi kebocoran data sebanyak 4,6 juta warga Jawa Barat. Ini diunggah di mana? Di dark web seperti itu. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa hektik ya. Apalagi itu terjadi di pimpinan. Pimpinan sudah berpikir, wah luar biasa lah, sudah berpikir sangat-sangat panik lah seperti itu. Namun akhirnya bisa kita bisa kita tanggulangi. Dan kalau boleh saya ceritakan seperti itu, jadi pertama penerimaan laporan dugaan ini atau data breach ini kita terima di bulan Juli, di sekitar tanggal 10 Juli seperti itu. Jadi kami menerima laporan dari salah satu daerah kita di Distrik Capil Jabar bahwa akun dengan nama pengguna digital ghost ya mempublikasikan bahwa mempublikasikan di situs Dark Forum maksud saya. Dia mengklaim memiliki data pribadi sebanyak 4,6 juta warga Jawa Barat. Dalam unggahan tersebut turut ditampilkan juga sebuah banner bertuliskan Biro Pemerintahan dan juga Otonomi Daerah serta melampirkan 39 sampel data sebagai bukti klaim seperti itu. Kemudian kami melakukan apa ya? Melakukan penelusuran
juga identifikasi serta verifikasi terhadap sampel data. Jadi menanggapi hal tersebut pada hari yang sama, kami pun melakukan penelusuran ya terhadap situs Dark Forum untuk mengidentifikasi sampel data dimaksud. Jadi proses penelusuran dilanjutkan dengan tahapan identifikasi dan juga cleansing guna memastikan keaslian struktur data yang dipublikasikan. Dan setelah kita cek, ternyata struktur data yang kita peroleh itu tidak sama dengan struktur data yang menjadi standar aplikasi-aplikasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan dengan yakin kami menyampaikan ke pimpinan bahwa ini eh, apa namanya? Ini hanya akal-akalan dari si Pertas seperti itu yang mengklaim bahwa datanya berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi ternyata setelah kita cek bahwa struktur datanya tidak sama dengan apa yang menjadi standar di Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian kami pun melakukan koordinasi dengan stakeholder, melakukan proses validasi. Ini kita validasi juga bersama dengan Dinas Dukcapil dan juga dengan OTDA tentunya. Dan kita sampaikan bahwa apakah struktur data ini berasal dari aplikasi yang apa yang disampaikan oleh si Pertas ya di Biro OTDA. Tapi ternyata setelah kita klarifikasi dengan OTDA-nya juga kita cek juga datanya dengan Dinas Kependudukan ya ternyata ini adalah hoax seperti itu. Tapi walaupun itu terjadi ternyata kalau misalnya info ini atau isu ini telah sampai ke pimpinan ceritanya beda Bapak Ibu sekalian. Karena apalagi ini sudah di apa ya diperkuat adanya apa namanya berita-berita di medsos, berita-berita di media-media apa media-media sosial seperti itu. Tentunya ini menjadi apa ya menjadi perhatian khusus bagi pimpinan. Tapi alhamdulillah ini menjadi pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena saya berpikir ini tidak terjadi bagaimana dampaknya kalau misalnya ini benar-benar terjadi. Tentunya ini akan menimbulkan apa ya, menimbulkan ketidakpercayaan publik seperti itu, akan menimbulkan eh, distrust lah, baik dari atasan ke pemilik sistem ataupun pengelola sistem seperti itu, atau yang lebih luas lagi adalah distrust dari masyarakat ke layanan-layanan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti itu. Jadi lanjut. Eh, untuk hal seperti itu, kami berkoordinasi dengan Humas Jabar seperti itu. Kita menyusun rilis kepada media, kemudian setelah mendapatkan kepastian serta penegasan bahwa data maupun struktur data hasil identifikasi tersebut tidak sesuai dengan data dan struktur pada aplikasi yang ada di Jawa Barat, tim Diskominfo Jabar melakukan penyusunan setelah menyampaikan pernyataan resmi tentunya melalui ini ya Humas Jabar ya Bapak Ibu dalam bentuk rilis klarifikasi terkait dugaan insiden data breach yang disampaikan melalui sejumlah media online dan antara apa media online seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat menyampaikan apa ya istilahnya rilis ya yang bisa disampaikan oleh pimpinan kita. Jadi Bapak Wakil Gubernur kami menyampaikan juga ini tidak benar tidak terjadi, ini tidak benar, ini hanya isu dan hoax. Kemudian Pak Sekda juga menyampaikan hal yang sama dan tentunya Pak Kepala Dinas Kominfo juga menyampaikan hal yang sama melakukan klarifikasi dan juga apa ya mungkin lebih ke counter ya counter berita-berita di media sosial dan ini tentunya menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami ternyata Bapak Ibu sekalian ternyata isu kebocoran data itu selain isu teknis ternyata ini menjadi isu eh, yang bersifat tidak teknis seperti itu non teknis yang tentunya dampaknya sangat-sangat luar biasa, dampaknya sangat-sangat apa merugikan seperti itu. Kalau misalnya data breach itu terjadi seperti itu. Dan mungkin kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian di sini agar selalu menjaga datanya masing-masing, terutama data pribadi atau data strategis pemerintah daerah seperti itu. Karena kebocoran data pribadi maksudnya, kebocoran data strategis pemerintah ini menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di pemerintah daerah. Kalau itu terjadi, masyarakat tidak percaya, maka
kinerja kita akan dianggap tidak optimal seperti itu, bahkan tidak baik dalam menjaga data pribadinya. Jadi masyarakat berpikir boro-boro ngejaga memberikan layanan, menjaga data masyarakat pun itu dianggap tidak tidak bisa seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami di Provinsi Jawa Barat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin post insiden. Jadi setelah insiden berhasil dikendalikan, Bapak Ibu sekalian, tim Jabar Profisher atau TTIS tidak berhenti sampai di situ. Jadi ada tahap post incident handling yang tentunya sangat penting. Di tahap ini tim memastikan bahwa insiden yang sama tidak terulang, kemudian sistem bisa dipulihkan secara menyeluruh dan organisasi semakin siap menghadapi ancaman di masa depan. Caranya tentu setiap insiden didokumentasikan, kemudian dievaluasi, lalu dibuat lesson learned-nya. Lalu hasil evaluasi ini kemudian dipakai untuk memperbaiki prosedur ataupun meningkatkan ketahanan dan juga memperkuat kesiapsiagaan di sisi organisasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam tahap post incident handling ada beberapa ya kegiatan rutin yang sering kami lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, kami selalu melaksanakan rapat koordinasi dan juga evaluasi terhadap keamanan informasi. Jadi rapat ini dilakukan secara berkala biasanya kami lakukan setiap minggu seperti itu untuk membahas isu keamanan, juga isu keamanan, temuan kerentanan dan juga tindak lanjut penanganannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan vulnerability assessment atau VA, dan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan juga menilai risiko kerentanan aplikasi yang dikelola di data center di Skominfo Jabar. Kegiatan VA ini kita lakukan secara rutin setiap bulan sekali seperti itu. Lanjut. Kemudian kami pun melaksanakan monitoring keamanan aplikasi dan ini dilakukan setiap hari untuk mencegah penyalahgunaan akses ya dan juga mendeteksi aktivitas bahaya atau malicious activity di sistem dan juga infrastruktur aplikasi Jabar Pro. Kemudian yang terakhir kami melakukan pengujian keamanan aplikasi atau penetration testing. Ini dilakukan dalam bentuk simulasi serangan untuk menentukan kerentanan yang mungkin ada sehingga bisa segera diperbaiki sehingga harapannya aplikasi bisa menjadi lebih secure seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kami di bidang persandian dan keamanan informasi juga melakukan kolaborasi secara internal ya Bapak Ibu dengan unit kerja di lingkungan Diskominfo Jabar. Jadi di Diskominfo Jabar, pengelolaan keamanan informasi dan layanan di Diskominfo Jabar, jadi pengelolaan keamanan informasi dan juga layanan digital tidak berdiri sendiri, tapi merupakan hasil kolaborasi dari berbagai unit kerja di Diskominfo. Jadi kami di bidang persandian dan keamanan informasi fokus pada keamanan informasi. Kemudian bidang Aptika sebagai pengelola aplikasi, serta di sini kami mempunyai UPTD PLDDIG atau eh, apa namanya? Biasa kalau dikenal dengan Jabar Digital Service kalau dulu ya JDS sebagai pengembang aplikasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian terdapat bidang e-government yang mengelola jaringan dan juga data center, kemudian bidang statistik yang mengelola data dan informasi, serta bidang IKP yang menangani informasi dan komunikasi publik. Di sini Humas Jabar itu ya, terutama ini berfungsi untuk menenangkan media-media online seperti itu atau media-media pemberitaan untuk mengcounter berita-berita terkait dengan insiden seperti itu, insiden siber. Dan semua itu didukung oleh sekretariat sebagai pengelola sarana dan prasarana. Jadi kami di Diskominfo semuanya mempunyai tugas khusus gitu atau ada tugasnya masing-masing dalam hal penanganan insiden siber di Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kolaborasi keamanan siber lintas sektor ya. Jadi dalam menjaga ketahanan siber, kami tidak sendiri. Jadi kami membangun kolaborasi lintas sektor. Kami bekerjasama dengan BSSN, juga BINDA, kemudian pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, hingga penyedia jasa keamanan digital seperti Blue Team ID dan juga Cyber Army seperti itu.
Kemudian dengan pemerintah pusat seperti BSSN dan BINDA kita terhubung pada kebijakan nasional ya Bapak Ibu. Dengan pemerintah daerah melalui Diskominfo dan Ciset Kabupaten Kota kami bisa memastikan koordinasi penanganan insiden hingga ke level daerah. Lalu ada akademisi, khususnya perguruan tinggi di Jawa Barat, yang juga berkontribusi lewat riset-risetnya dan juga pengembangan kapasitas yang bisa kami kerjasamakan seperti itu. Tentunya kita juga bermitra dengan komunitas seperti komunitas bug hunter dan juga perusahaan swasta dan penyedia jasa keamanan siber seperti Cyber Army atau Blue Team ID dan tentunya kolaborasi ini adalah kunci untuk membangun sistem keamanan digital Jawa Barat yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan seperti itu. Oke, lanjut. Oh, selesai ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada Mbak Jihan selaku moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asep untuk pemaparan materinya. Sangat inspiratif ya. Ini kalau misalnya boleh saya summary sedikit lagi, itu transformasi digital kan makin, makin masif ya. Bahkan selama 1 tahun sudah ada 17 juta orang yang mengalami percepatan transformasi digital gitu. Jadi untuk Betul. instansi-instansi terkait perlu melakukan transformasi digital juga nih. Bagaimana caranya? Salah satu caranya kalau Provinsi Jawa Barat itu dengan rutin melakukan webinar ya Pak, namanya itu Betul. Sandi Kami Mania. Itu Ya, mengenai keamanan informasi. Terus kalau untuk edukasi ringan kepada masyarakat umum, namanya Sebar Kami di platform media sosial gitu ya. ya, Tujuannya untuk literasi keamanan cyber bisa mengarah ke semua orang gitu, nggak cuma ke pegawai teknis saja. ya, Selain itu, betul. dengan adanya hal ini, Diskominfo Jawa Barat juga sudah direkomendasikan juga untuk sertifikasi ISO 27001 terkait keamanan informasi. Terus mungkin catatan penting yang menjadi highlight juga di instansi pemerintah sangat penting dan perlu untuk menjaga keamanan data ini ya Pak, masyarakat ya. Karena Betul. tolak ukur kepercayaan masyarakat tempatnya di bagaimana pemerintah bisa mengelola data itu tadi. Ya, betul. Begitu ya Bapak Ibu yang mungkin bisa di-highlight dan poin-poin penting dari paparan materi Pak Asep hari ini. Semoga nanti bisa diimplementasikan juga di instansi masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Asep untuk pemaparannya. Jadi dari hal ini tadi kita bisa melanjutkan untuk pemaparan materi berikutnya. Jadi ada sumber kedua yang akan menyampaikan materinya adalah Bapak Bayu Anggara, Sarjana Komputer. Jadi mari kita saksikan terlebih dahulu video profil singkat beliau yang akan memberikan gambaran mengenai latar belakang beliau bersama-sama. Jadi silakan untuk di-play dulu videonya. Di era serangan cyber yang semakin kompleks, kita butuh talenta muda yang mampu menghadirkan solusi nyata untuk pemerintahan digital. Salah satunya adalah Bapak FX Bayu Anggara, Sarjana Komputer, sandiman ahli pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga berperan sebagai DevSecOps Lead sekaligus anggota Jogja Pertahanan Cyber Daerah. Pak Bayu terlibat langsung dalam pengembangan berbagai sistem penting, seperti akun.jogjaprof untuk manajemen email ASN hingga sismon.jogjaprof yang memantau sumber daya data center pemerintah. Dalam perjalanan akademiknya, beliau menempuh studi di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Amikom Yogyakarta dengan fokus pada teknologi informasi. Kita simak pemaparan beliau mengenai From Bridge to Recovery, Building a Resilient Cyber Defense. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah kita saksikan bersama ya profil dari Pak Bayu, beliau merupakan anggota atau bagian dari tim Jogja CSIRT atau Computer Security Incidents Response Team yang berperan langsung dalam menangani, melakukan mitigasi, dan juga memulihkan insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah DIY. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Bayu. Silakan Pak Bayu untuk bisa memaparkan materinya kurang lebih selama 30 menit. Kami persilakan Pak. Ya, halo, selamat siang, Mbak Mbak Jihan ya. Suratnya terdengar Mbak Jihan.
Terdengar Pak, terdengar sangat jelas, clear. Oke, baik. Saya izin share screen, Gi. Nggih, Pak. Oke. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Ya, Mbak Jian. Harusnya apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Oh, udah. terlihat layarnya, Pak. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan. Eh, Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan gitu ya untuk sharing sharing tentang mungkin nanti saya banyak lebih ngobrol tentang insiden respons ya. Kalau tadi Pak Asep berbicara tentang apa namanya kegiatan dan SOP-nya begitu. Mungkin nanti saya coba kita agak main lebih ke teknis gitu. Mungkin ngelihat implementasi yang di DIY. Sebelumnya saya ucapkan apa namanya yang saya hormati Bu Gita selaku direkturnya MBO dan Pak Asep tadi ya yang dari Jabar. Ini saya sama Jabar itu sering komunikasi. Dulu waktu ke Jogja kita pernah ketemuan juga nih sama Pak Asep. Jadi untuk teman-teman kita itu cisar-cisar di lintas kota gitu ya, lintas provinsi itu juga kita apa namanya harus saling kolaborasi gitu untuk meningkatkan resilience kita terhadap insiden siber yang sekarang hackernya makin jago-jago nih. Jadi kalau kita hanya apa namanya hanya dalam tempurung kita masing-masing itu takutnya nanti uh, kitanya telat gitu dalam melakukan penanganan insiden. Oke, yang berikutnya kita coba mulai aja ya. Waktu saya sampai 3, 11.30 berarti ya? 10.25 ya? 11.25 ya? Iya, Pak. Betul. Kurang lebih sampai Oke, 11.25. baik. Oke, saya mulai slideshow. Nah, ini temanya data inovasi dan tata kelola, pilar transformasi digital pemerintah Indonesia, fondasi kepercayaan. Nah, ini ada kata-kata menarik fondasi kepercayaan gitu. Jadi yang disampaikan Pak Asep tadi sangat relevan gitu ya terkait fondasi kepercayaan ini. Jadi kalau kita sebagai pengelola keamanan di pemerintahan atau ya pengelola sistem elektronik lah, itu kita nggak boleh cacat lah intinya ya. Jadi kalau ada kerentanan kita harus segera handle sebelum itu viral gitu kan. Nah, kalau viral repot juga nanti kita juga yang apa namanya jadi bulan-bulanan Pak Kadis ini. Ya. Nanti Pak Kadisnya jadi bulan-bulanan Pak Sekda misalnya. Pak Sekda jadi Pak Gubernur gitu kan. Ya, gitulah rantainya begitu. Nah, ini saya eh, singkat, saya itu DevSecOps. Nah, ini saya lagi main gitar gitu ya. Jadi biasanya Bapak Ibu saya kalau lagi stres itu saya main gitar di kantor. Kalau lagi banyak laporan gitaran dulu gitu kan. Soalnya saya nggak ngerokok Bapak Ibu. Kalau nggak ngerokok harus cari pelampiasan lain gitu. Jadi saya main musik, pelampiasannya main musik. Kemudian saya itu apa namanya di bidang kami sandi di Diskom Info DIY. Saya itu DevSecOps, development, security juga, ops juga yang menghandle server. Jadi gajinya satu paket hemat gitu ya. Kemudian hobi saya main piano, keyboard, sisanya main gitar gitu. Nah, kemudian kita coba tadi sesuai tema ya, sesuai tema itu fondasi kepercayaan dan transformasi digital pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita lihat transformasi digital itu kunci ya, kunci masa depan untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Contohnya kalau kita lihat contohnya penerapan Srikandi misalnya, Srikandi untuk proses disposisi yang selama ini biasanya kita jalankan manual gitu, pakai kertas apa namanya kertas cetak gitu ya. Sekarang sudah bisa cepat. Saking cepatnya saya sering dapat dispo yang aneh tuh Bapak Ibu dari Srikandi. Mungkin Bapak Ibu juga sering merasakan gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Namun seiring perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, pemanfaatan Internet of Things, cloud computing, big data gitu kan, blockchain itu juga bergaris lurus dengan kerentanan nih. Jadi semakin kita berinovasi itu mesti selalu dengan diikuti dengan kerentanannya gitu. Nah, kita juga harus aware nih. Jangan sampai kita kemarin tuh saya sempat ikut materinya BSRE tentang AI ya. Jangan sampai kita itu ada teknologi baru, kemudian FOMO gitu kan.
FOMO, FOMO kita harus harus nyobain, kita harus beli ini, nyobain ini. Ternyata kita nggak ngeh nih efek atau implikasi dari implementasi yang kita lakukan apa nih? Oh ternyata itu ada kerentanan-kerentanan di belakang yang mengikutinya. Nah itu kita juga harus aware gitu ya terkait teknologi baru, terutama AI. Nah jadi apa namanya transformasi digital ini membawa ini ya ada kerentanan-kerentanan di belakangnya yang menimbulkan celah-celah baru gitu. Jadi kalau kami lihat itu di perangkat kami ya, monitoring kami itu setiap hari mesti ada yang baru-baru tuh. Yang kami sebelumnya nggak ngeh juga nih, oh ini apa nih? Jadi kita harus belajar belajar terus gitu ya, continuous improvement seperti yang disampaikan oleh Bu Gita tadi di awal-awal pembukaan presentasi ya. Nah, kemudian kerentanan apa sih yang di SPBE gitu kan? Jadi kan transformasi digital itu dipacu atau dipercepat gitu ya dengan kebijakan SPBE Perpres 95 2018 itu ya. Nah, kerentanannya salah satunya contohnya gitu ya. Non-secure SSL. Jadi nggak pakai SSL. Kemudian yang paling sering itu weak password juga. Terutama di ini ya, user-user yang udah berumur. Jadi di pemerintahan daerah itu atau Pemkot, Pemkap gitu kan, apa namanya, rentang usianya kan beda-beda ya. Ada yang mungkin usia Gen Z atau milenialnya lebih banyak. Kemudian ada juga yang apa namanya rentang usia yang sudah baby boomer itu juga ternyata lebih banyak gitu kan. Nah itu dari pengalaman saya itu beda beda cara komunikasi tuh tentang diseminasi ataupun literasi yang disampaikan terkait keamanan informasi. Kalau misalnya milenial mungkin ya udah kita ceplos-ceplos aja ya langsung selesai gitu kan. Tapi kalau sama orang yang udah tua nih, kita harus unggah-ungguh dulu nih. Monggo Bapak Ibu. Nah, itu saya paling lemah tuh. Unggah dulu. Saya tuh sering apa namanya, harus menata ulang cara komunikasi lah. Nah, ini di luar teknis ya. Kita juga apa namanya, pengalaman saya kita harus terutama yang seangkatan sama saya ya. Kadang kita kalau ngomong harus ngerem gitu. Kemudian contohnya lagi ada outdated operating system. Nah, ini sering kejadian nih di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kami itu kan juga menyediakan ini ya, apa namanya, bandwidth ataupun internet, wifi gitu ya sampai ke sekolah. Banyak sekolah-sekolah ataupun di dinas-dinas itu yang dia menggunakan Windows 7 yang belum diupdate gitu kan. Nah, nanti tiba-tiba ada apa namanya, ada notif oh bahwa ini sudah terinfeksi malware misalnya. Nah, itu kan kita harus mengunjungi sekolahnya ya, mengunjungi dinasnya untuk nyari nih hostname-nya siapa yang kena kena malware gitu kan. Nah, kalau udah kena malware kan kita harus ini ya, harus bersih-bersih komputernya atau paling gampang mereka disuruh ganti MacBook gitu biar aman. Ya. Terus yang kemudian unsecure device nih contohnya perangkat IoT gitu ya yang passwordnya mungkin nggak diupdate itu apa namanya? Saya baca di landscape-nya BSSN gitu ya, landscape keamanan BSSN itu ada Mirai.net gitu kan. Nah ini saya senang banget nih sama landscape keamanan siber BSSN itu lengkap banget ya. Jadi kita bisa update informasi juga yang baru-baru ada apa aja, kemudian juga bisa menambah wawasan gitu. Nah ini contohnya Mirai.net yang dia menargetkan perangkat internet IoT yang passwordnya masih default gitu kan. Nah kemudian unsupported firmware and software. Kemudian apalagi nih? Contoh yang sering kejadian itu misalnya nih out of warranty firewalls. Jadi firewall tuh ada yang modelnya tergantung vendor ya. Biasanya lisensinya 3 tahunan tuh. Nanti kalau kita udah selesai lisensi, kalau mau bayar, kalau kita mau apa namanya nggak mau perpanjang, lisensinya mati tuh. Nanti kalau mau perpanjang lagi, kita harus bayar tuh yang bolong-bolong. Nah itu kan lumayan ya. Jadi kita lagi riset-riset juga firewall ini gimana nih caranya untuk kita nyari yang modelnya open source aja lah gitu, tapi cukup untuk mengakomodir kebutuhan kita gitu untuk pengamanan. Nah, ini contohnya. Dan berikutnya itu tadi kerentanan secara umum SBE. Kemudian ini juga saya highlight gitu ya, highlight dari hasil ITSA-nya BSSN. Jadi BSSN itu kan juga ini ya memberikan layanan ITSA kepada stakeholdernya, terutama ke pemerintah daerah. Itu dari hasil ITSA-nya itu kerentanannya rata-rata yang pertama information disclosure. Jadi kayak data pribadi bocor. Yang biasa kami kejadian itu ini admin itu mengupload LHKPN gitu kan. LHKPN mungkin petingginya minta tolong diupload biar apa namanya transparansi informasi gitu kan.
Nah, ternyata yang diupload sampai ke data alamat, NIK segala macam. Nah, harusnya kan ada beberapa data pribadi yang disensor gitu kan. Nah, itu ada kelemahan yang tadi, kelemahan dari sisi SDM-nya gitu kan. Yang harus ditingkatkan melalui security awareness. Nah, yang tadi seperti Sandika Mimania ya, yang dari Jabar, itu kami juga pengen nyontoh juga tuh untuk meniru apa namanya implementasi webinar gitu kan. Itu praktek baik yang sudah dilakukan Jabar, kita bisa contoh juga. Kemudian ada cross-site scripting, itu yang menyebabkan awal mulanya divestment biasanya mulai dari cross-site scripting nih. Jadi apa namanya formulir-formulir di website kita itu mengallow untuk scriptnya berjalan gitu ya. Nah, scriptnya biasanya meng-up, mendownload resource yang memungkinkan apa namanya, yang memungkinkan backdoornya dapat berjalan di lingkungan end production. Nanti kita coba lihat contohnya gitu ya. Kemudian yang sering terjadi juga itu ada broken access control. Broken access control itu yang bukan admin bisa ngakses fitur-fitur admin gitu kan. Oke, nah kalau di kami ini rekap insiden kami selama 2025 ini yang tercatat ya. Yang tercatat ada 232 dengan top 5-nya yang pertama itu ada security misconfig. Security misconfig itu contohnya file lognya terbuka gitu kan. Kemudian yang seharusnya file konfigurasinya tidak terbuka, tapi somehow developer yang lama-lama lupa nih menutup gitu kan. Nah, jadi kalau di kami itu kesulitannya ini Bapak Ibu, kesulitannya itu ada apa namanya? Ada aplikasi yang sifatnya masih lama, peninggalan gitu kan. Yang ya udahlah itu jalan dulu. Kemudian ada aplikasi yang baru-baru yang kita pantau terus nih, kita monitor mulai dari pengembangan, kemudian setelah pengembangan kita ada assessment, kemudian ada VA. Nah itu kan kalau mengikuti urutan deployment itu rata-rata aman nih. Nah, cuman yang masalah aplikasi lama-lama nih. Dengan keterbatasan SDM kami istilahnya apa ya? Nyicil, nyicil untuk melakukan eh, migrasi gitu, aplikasi yang lama-lama. Nah, ini contohnya yang sering terjadi. Pertama, security misconfig. Yang kedua, tadi sensitive data exposure. Ini ya, inline ya sama yang tadi disampaikan di ITSA BSSN. Kemudian email spamming kami juga masih sering terjadi gitu. Jadi walaupun kami itu sudah implementasi SSO gitu ya, implementasi SSO untuk memperkuat keamanan akun email ASN di Pemda DIY, ternyata masih ada nih apa namanya kejadian-kejadian spam gitu kan. Nah, setelah kami telusuri ternyata akun-akunnya ini sudah sebelumnya udah apa namanya udah kehack gitu. Ya, cuman baru ketahuannya ketika dia melakukan spamming gitu kan. Nah, kemudian ada SSS juga, web defacement juga kami masih terjadi, Pak Asep gitu kan, sekedar sharing gitu. Yaitu efek aplikasi lama-lama tadi ya. Jadi yang selama ini udah berjalan kita kira aman ternyata nggak aman gitu kan. Nah, kemudian ada SQL injection juga. Kemudian ada directory listing. Ya ini kesalahan konfigurasi juga sih sebetulnya. Nah, kalau catatan tadi, catatan insiden siber yang sudah terjadi gitu. Namun ada juga nih catatan insiden siber yang masih berupa potensi nih yang dapat mengganggu keamanan eh, aplikasi kita gitu, keamanan sistem. Nah, ini catatan dari WAF kami dari beberapa aplikasi yang sudah terimplementasi WAF gitu ya. Yang paling tinggi itu kami mencatat ada paling banyak sekarang itu mungkin karena ini ya kehadiran AI bot gitu ya, ChatGPT segala macam. Botnya makin tinggi nih, makin mulai banyak yang crawling ke situs-situsnya kita gitu. Nah, kita harus berdasarkan hasil ini berarti kita harus apa namanya monitor nih, harus ngebatasin biar apa namanya resource-nya nggak habis gitu, nggak habis untuk di crawling. Kemudian yang kedua itu ada GYP, jadi kami ada punya settingan untuk ini ya, settingan untuk membatasi API-API mana aja. Kalau misalnya aplikasinya itu yang pakai cuma Indonesia gitu kan, berarti kan nggak usah lah kita buka untuk Norwegia, untuk Argentina, Amerika gitu kan. Nah, ini setelah kami aktifkan ternyata banyak juga nih yang dari luar ngakses nih gitu kan. Itu kan juga ini ya menyebabkan resource servernya mungkin bisa terimplikasi begitu. Kemudian ada information disclosure dan seterusnya, ada juga SQL SXS gitu. Ini rekap data dari tanggal 29 September kemarin.
Nah, kemudian kami juga implementasi apa namanya nih, honeypot. Jadi kami coba implementasi di salah satu server kami ya, di salah satu server proxy kami coba pasang honeypot untuk mengcapture kira-kira ada nggak nih yang menyerang SSH via SSH gitu nih. Ini kami makanya Cowry gitu ya. Ternyata setelah diimplementasi, yang tadi disampaikan Pak Asep juga ya, serangan itu ternyata nyatu. Jadi kita tuh tiap hari ngalamin tuh, ada yang nyerang 30.000, 60.000 gitu ya. Ini kalau yang data hari ini coba kita lihat ada berapa nih. Ada 62.000 gitu ya dari beberapa negara yang nyerang nih. Nah, India, Amerika, dan seterusnya. Nah, ini yang apa namanya? Kalau kita ingin melihat gitu ya, ketika dia masuk server dia ngapain aja gitu kan. Eh, ini perintah-perintah yang biasa mereka lakukan di server gitu ya. Kemudian, nah ini lesson learn dari implementasi ini, berarti kan ini IP-IP yang nyoba nih rata-rata kotor semua ya. Jadi kita kalau coba cek gitu ya di abuse IPDB, kemudian IP-nya mungkin kita eh, masukkan di sini. Harusnya sih sudah record nah 100% gitu kan. Berarti ini IP dari India sudah beberapa kali direport oleh banyak orang gitu kan. Nah, selanjutnya kami ingin nih hasil IP ini dibikin otomatisasi gitu ya, entah menggunakan manual ataupun menggunakan apa namanya yang terjadwal begitu, atau bisa otomatis juga sih kalau ada API yang bisa kami manfaatkan ke firewall gitu ya. Untuk ya udah otomatis blok blok aja nih IP-IP yang apa namanya IP-IP yang tercatat reputasinya jelek gitu kan. Nah, ini contohnya penerapan honeypot untuk sebagai ini ya detection IDS-nya ya. Nah, kemudian eh, background tadi itulah kenapa hadirnya Jogja Prof CISEP ya. Dibentuk sebagai untuk menyediakan sistem pengamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY gitu kan. Nah, jadi kami itu sebetulnya kalau untuk apa namanya penerbitan launching pertama kalinya itu ada di tahun 2020. Dulu itu sejarahnya kami Jogja Prof CISEP masih bersatu, tuh. Maksudnya dalam satu kelompok itu ada yang dari Diskon Info Kota, Bantul, Sleman, Pemda DIY, Kulon Progo, Gunung Kidul gitu ya. Nah, di tahun 2024, karena kami melihat ada urgensi untuk apa namanya, untuk mendapatkan mungkin asistensi dari BSSN biar lebih spesifik per kabupaten kota dan juga untuk dapat meningkatkan eh, peningkatan SDM-nya juga lebih tertarget gitu ya. Nah, itu berdasarkan itu kami eh, menginisiasi untuk yaudah nih kita coba CISEP-nya kita launching masing-masing Pemkab, Pemkot itu punya CISEP sendiri-sendiri. Nah, nanti kemudian baru kolaborasinya itu di apa namanya dibina gitu ya atau dipimpin oleh kepala dinasnya Diskominfo DIY gitu. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi juga nih antar CISEP. Jadi kalau bisa di sebuah provinsi itu Pemkab Pemkotnya itu sering ngobrol gitu kan. Nah, kami itu tergabung dalam sebuah komunikasi namanya Forum Komunikasi Sandi dan Siber Daerah. Nah, itu kami sering silaturahmi lah, silaturahmi, kemudian sharing-sharing gitu ya untuk menjaga apa namanya? Menjaga eh, ikatan karena kita kan butuh kolaborasi ya untuk melakukan pengamanan insiden siber. Nah, kemudian pada dokumen kami, dokumen RFC 2350 tentang apa namanya detail tentang CISR kami, layanan kami ada tiga, layanan reaktif, proaktif, dan manajemen kualitas keamanan. Nah, contoh yang reaktif ya tadi apa namanya kami melakukan penanggulangan pemulihan insiden siber. Nah, ini kita coba lihat ya. Penanggulangan insiden siber itu sebentar itu ada di motion. Nah, ini. Oke. Nah, ini tadi ya apa namanya jumlah insiden siber kami gitu untuk penanggulangan dan pemulihan itu incident handling
kami semua dokumentasi menggunakan aplikasi Notion namanya. Nah, nanti semuanya kami record di sini sesuai dengan eh, statusnya gitu ya. Nah, nanti ini beririsan dengan status bagaimana sih step-step dalam melakukan insiden siber gitu ya, mulai dari identification, containment, eradication, dan recovery, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada juga penanganan kerawanan VA yang biasa kami lakukan itu sebelum aplikasinya eh, go live nih atau production gitu. Kemudian layanan proaktifnya kami juga memberikan apa namanya audit gitu ya ke aplikasi-aplikasi di Pemda DIY. Kemudian juga melakukan penilaian keamanan. Jadi sekarang itu kalau ada aplikasi baru yang mau naik, yang request hosting gitu. Nah, kami mewajibkan untuk kita melakukan namanya asesmen dulu. Kalau di aplikasi kan namanya ada UAT ya, User Acceptance. Cuman kan itu hanya dari sisi fitur, apakah fitur A berjalan, fitur B berjalan gitu ya, sesuai dengan harapan pengguna. Nah, kalau ini ada formulir tapi untuk mengecek list-list keamanannya, Mbak. Ini contohnya. Contohnya itu di assessment. Nah, contoh Gracia gitu. Nah, ini kami juga adopsi dari BSSN gitu. Ada beberapa checklist, totalnya ada berapa ini? 75 ya. 75 checklist dari beberapa kategori gitu ya. Kategorinya ada autentikasi, manajemen sesi, akses kontrol, sampai ke keamanan konfigurasi. Nah, itu masing-masing kategori punya ini sendiri-sendiri. Punya apa namanya? Punya kriteria sendiri-sendiri. Apakah dia sudah, contohnya, apakah sudah sejumlah karakter untuk penyimpanan password. Kemudian contoh manajemen sesi, apakah user yang login misalnya. Apakah sudah otomatis logout sekian berapa jam. Nah, kan itu kayak remeh ya. Cuman kadang-kadang kita kalau nggak ngecek bener-bener gitu, kita suka lengah nih. Nah, itu tugasnya kita untuk memonitor dan juga memastikan apa namanya, memastikan ketaatan developer gitu. Soalnya kan kalau biasanya kalau UAT kan pemilik aplikasi nggak ngeh ya. Yang penting aplikasinya jalan. Oh, fiturnya A dapat menyimpan data, menampilkan data. Oke, selesai sampai sana kan. Nah, tapi di balik itu kita harus lihat juga nih, apakah penyimpanan datanya aman, apakah sudah menerapkan prinsip security by design dalam proses codingnya, apakah belum gitu kan. Nah, itu nanti kelihatan semua tuh di proses ini. Nah, jika hasil ujinya yang mandatory itu salah satunya merah gitu kan. Nah, kita harus apa namanya diperbaiki dulu, baru boleh naik gitu kan. Soalnya kalau dari kami itu hasil VA itu kan kami biasanya menggunakan tools ya. Ada yang namanya toolsnya SonarCube, kemudian toolsnya apa lagi ya, Pentest Tool mungkin. Nah itu kadang-kadang hasilnya banyak yang false positif Bapak Ibu. Jadi apa namanya kita berusaha mengeceknya itu sesuai dengan kriteria yang sudah ada, gitu. Agar hasilnya juga hasilnya bisa lebih relevan dengan sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian ada juga layanan manajemen kualitas keamanan gitu ya. Jadi kita juga melakukan training, kemudian kita juga melalui ISO, implementasi ISO, kita juga dipaksa ya untuk menganalisis nih risiko-risiko kita dari tahun ke tahun apa nih. Kalau tahun A risikonya A, tahun B risikonya B gitu kan. Nah itu kita harus identifikasikan juga tuh. Jadi namanya security itu harus continuous ya. Tidak bisa kita misalnya oh sekarang udah aman, belum tentu Bapak Ibu. Siapa tahu tahun depan ternyata aplikasi kita misalnya PHP-nya 84 udah terbaru gitu kan. Oh ini terbaru udah nggak mungkin aman, udah nggak mungkin ada celah. Ternyata tahun depan rilis nih PHP 9 misalnya gitu kan. 84 ada kerentanan. Nah, biasanya kan tuh gitu, siklusnya gitu tuh. Nanti aplikasi sudah selesai gitu kan. Kemudian nanti tidak ada pengembangan, tidak ada pemeliharaan, ada kerentanan, rentan, kemudian aplikasinya apa namanya kena deface misalnya. Nah itu siklus siklus insiden cyber biasanya seperti itu. Nah kemudian alur komunikasi kami juga bekerja sama dengan BSSN begitu ya, dan juga komunitas keamanan siber seperti di kampus-kampus di DIY itu ada UII, ada apa tuh ya, UNY yang kami sering koordinasi juga. Itu kami
suka inilah bertukar pikiran di kampus-kampus implementasinya kayak apa nih. Nah, itu kami juga sering lakukan. Kemudian kami juga apa namanya antar CISEP tadi lewat Forkomsanda kita melakukan koordinasi dan secara teknis kami itu memanfaatkan Discord ya. Jadi ini Discord yang biasa buat main game. Oh, ini ada main game, mercenaries. Terus apa namanya? eh Kami itu nih contohnya ada Jogja Kota, kemudian ada Kulon Progo gitu ya. Ini ada channelnya, grupnya Diskom Info DIY. Nah, untuk pelaporan sesuai dengan dokumen RFC kami gitu, itu bisa dilihat di halaman ini. Pelaporan itu dapat dilakukan via Discord gitu ya, dan juga email. Hmm, Ini contoh-contohnya pelaporan-pelaporan gitu ya. Ini bisa untuk melaporkan dari sisi pengguna aplikasi internal, bisa juga pelaporan dari eh, threat hunter nih. Threat hunter yang ingin eh, mengirimkan laporan kerentanan. Ini contohnya saya bentar, tiket. Nah, ini contohnya pelaporan apa namanya? Ada kerentanan XSSD. Apa nih? Kerentanan header host header injection. Nah, ini kan kesalahan konfigurasi nih. Ada konfigurasi yang kita belum setting di web servernya gitu kan. Kemudian eh, ini nanti akan ditindaklanjutinya juga di channel yang sama gitu. Jadi fokus gitu. Kita bisa tracking juga. Oke. Itu kemudian masuk ke ini. Waktu saya masih ada 10 menit ya. Ini insiden response ya. Tadi saya sempat singgung sedikit tentang insiden response. Jadi tahapannya kurang lebih sama semua ya. Tadi yang disampaikan Pak Asep juga. Kalau kita pengen lihat secara lengkap gitu, itu ada di sebetulnya di apa namanya Perban BSSN nomor 1 2024 di bab 4-nya itu ada ini ya tentang penanganan insiden siber. Ini udah lengkap banget nih tentang apa penanganan insiden yang dilakukan oleh penyelenggara IIV ataupun yang bukan menyelenggarakan IIV gitu. Nah, di sini ada bunyinya tentang pembentukan tim CISR, kemudian hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses recovery gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di NIST gitu, prosesnya juga mirip-mirip ya. Instant response itu dimulai dari apa namanya? Deteksi, respon, recovery, kemudian proses improvement melalui lesson learn yang dibuat gitu. Kemudian ini proses insiden respons kami itu pertama identifikasi ya. Identifikasi ini bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa dari apa namanya? Bisa dari laporan eksternal, laporan komunitas, bisa juga secara aktif kita melakukan scanning ataupun kita melihat log-log yang dikirimkan dari perangkat IDS, IPS gitu kan. Nah, kemudian kita melakukan containment nih. Kalau misalnya ada malware gitu ya, ataupun ada divestment, kita putus dulu nih internetnya nih, biar orang luar kalau udah punya backdoor di dalam gitu ya, nggak bisa nggak bisa melanjutkan serangan dulu. Jadi kita putus internetnya, kalau perlu kita take down, backup gitu. Kemudian kita naikkan di production, di level development ataupun di lokal gitu. Kemudian kita lakukan eradication untuk ngecek nih file-file apa aja yang eh, sudah terindikasi dilakukan perubahan. Nah, untuk mengecek perubahan ini itu kita bisa manfaatkan seperti Git, historinya Git ya. Kemudian juga ada implementasi Wazuh untuk melihat apa namanya. Kira-kira ada file apa aja nih yang diubah oleh penyerang gitu kan. Nah, kalau udah aman, biasanya recovery ini yang sering kita alami itu kan kalau divestment sudah direcover, udah aman, ternyata balik lagi gitu kan. Terus udah dihapus-hapus lagi, backdoornya udah ketemu satu, kita hapus, terus ternyata balik lagi nih. Nah, ternyata backdoornya itu belum belum apa namanya, belum seluruhnya bersih gitu kan. Baru kemudian outputnya lesson learn gitu. Mungkin ini semoga saya nggak seperti ini ya. Saya di pikiran saya menjelaskannya kayak ini nih. Apa namanya?
Albert Einstein itu ternyata saya kayak marah-marah nih. Enggak tuh. Nah, ini contohnya apa namanya? Kita coba ya, apa namanya? Proses step by stepnya kayak apa nih dari penanganan insiden. Itu kami di Notion ini punya namanya patch khusus nih insiden cyber gitu kan. Udah kami desain sedemikian rupa untuk ngelog kejadian-kejadian yang kami ngeh gitu. Walaupun apakah itu dari laporan eksternal maupun dari temuan kami gitu. Nah, jadi ketika Pak Kadis mau nanya, laporan berapa nih tahun ini gitu kan. Kami bisa ngelihat chartnya di sini untuk bisa apa namanya diubah berdasarkan kategori kah, berdasarkan apa namanya top 10-nya kah gitu kan. Kemudian bisa dilihat berdasarkan misalnya kategori impact. Berapa nih yang high impact, berapa yang low gitu kan. Nah, selama kita punya data mentahnya itu kita bisa melakukan filtering yang apa visualisasi data yang dibutuhkan gitu. Nah, ini contoh kita lihat yang baru-baru nih. Short misalnya descending, shortnya harusnya ascending. That startednya ascending. Nah, that started, bentar. Oh, ini masih 2025, 10, oke, 1. That startednya descending. Nah, ini yang terbaru-baru ini. eh ada anomali. Nah, kami juga implementasi sandi data ya untuk apa namanya? Untuk melakukan enkripsi pada database kami gitu. Jadi sandi data itu menyediakan layanan untuk enkripsi dari sisi datanya dan juga bisa melakukan enkripsi di sisi file gitu. Nah, ini contohnya kita nyoba yang mana ya? Misalnya kita ngelihat yang eh bentar. Misalnya yang hmm, 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 yang udah selesai. Ini udah selesai semua ya. Slide dihapus dulu. Nah, Smart Sehat misalnya. Terakhir tuh kami ada aplikasi dari Dinkes gitu yang tiba-tiba nggak bisa diakses nih, forbidden gitu kan. Ujuk-ujuk. Nah, kami kalau ada laporan ujuk-ujuk, nah itu kami paling khawatir tuh. Oh, kalau ujuk-ujuk berarti udah ada penyerang nih yang masuk nih. Nah, benar saja ternyata di halamannya itu sudah ada yang menyisipkan judi online gitu kan. Nah, kemudian eh, kami bisa update nih. Oh, pertama statusnya masih identifikasi dulu. Kalau identifikasi kan kita bisa ngelihat ini ya, apa namanya, foldernya, kira-kira keparahannya seperti apa gitu. Ini contohnya kita coba lihat yang Semar Sehat gitu. Semar Sehat. Maksudnya sama. Nah, ini. Itu aplikasi lama Bapak Ibu. Dia tuh masih menggunakan cPanel gitu ya. Kedepannya kami juga pengen migrasi semua cPanel nih keluar gitu, biar kita nggak usah berlangganan lagi lah istilahnya. Soalnya kami tuh sekarang implementasinya setiap developer tuh udah nggak boleh ngakses ke database, nggak boleh ngakses ke source code. Jadi si developer itu hanya punya akses ke Git mereka masing-masing nih. Jadi kita pakai implementasi Git untuk apa namanya? Untuk life cycle development-nya gitu ya. Nah, nanti developer hanya punya akses sampai ke sini untuk proses deployment, untuk proses eh, naikin ke production itu semua dari kita. Memang secara implementasi agak berat ya. Cuman apa namanya itu di awal aja beratnya. Nanti kalau misalnya ada update itu kita tinggal nge-review ya komitannya yang terbaru apa, nanti apa yang harus di approve, mana yang mau di pull gitu ya. Nah, di tadi
Notion itu kita cek ininya ya di Smart. Nah, kami itu kebantunya ini ternyata dulu tuh sempat nge-backup nih, nge-backup. Kemudian kita bisa manfaatkan file backupnya untuk ngebandingin yang dirubah apa gitu kan. Kemudian apa yang bisa kita recover dari hasil backupnya itu. Ini contohnya yang kemarin kena gacor itu yang baru-baru ini ya. Nah ini yang bulan 10 tanggal 3. Nah ini kita kalau mau cek gacornya itu kemarin ada di file ini nih. Ada backdoor ya. Nah ini saya juga baru tahu nih tekniknya seperti ini nih. Jadi biasanya kalau backdoor itu kan kita buka tampilan, langsung muncul halaman upload apa gitu kan. Nah, ternyata ini ketika dibuka halaman kosong aja Bapak Ibu. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata dia harus apa namanya ngemasukin cookie tertentu yang mungkin disetting khusus sama developer ya, sama hacker ya. Nah, itu ketika cookie-nya diinjek, baru kemudian halamannya terbuka gitu. Nah, kemudian ini kan identifikasi nih. Kemudian apa namanya? Ketika sudah ngeh gitu ya, kita lanjut lagi ke containment. Containment ya kita bikin backup kayak tadi ya. Soalnya ini kita backup, kemudian dari sisi DNS gitu kita ubah dulu ke IP-nya maintenance misalnya. Jadi setiap orang yang mengakses ke domain itu diarahkan ke server maintenance misalnya. Kemudian nanti ada eradication, kita hapus-hapusin nih yang kira-kira perubahan. Nah, saya itu biasanya ngelihat apa namanya yang berubah itu menggunakan ini find titik in type f name. Ya. Biasanya saya menggunakan find titik min type f, kemudian min cemin min 100 misalnya. Hmm. Kalau 100 itu 100 menit yang lalu, 1000 menit yang lalu gitu. Nah, ini ada perubahan nih, 100 menit yang lalu kita coba cek aja isinya apa gitu kan. Action PHP. Nah, ini muncul lagi nih. Nah, ini live ya. Nah, kalau ini muncul lagi berarti kan si apa namanya backdoornya ada di tempat lain nih kemungkinan nih. Nah, saya harus hapus dulu. Kan opsi. Kalau tadi itu ada di mana ya? Eh, Nah, itu contoh lah, contoh live kita eradication. Contoh live kita eradication, kita ngapus backdoornya gitu kan. Ini ada di file apa nih? Oh, ini indeks PHP tadi option beda lagi ya. Oke, oke. Nah, kemudian udah di eradication, kemudian kita bisa lanjut ke step berikutnya, recovery ini. Recovery ya kita apa kembalikan DNS-nya ke production gitu kan. Baru kemudian kita monitoring lagi nih. Jadi nggak langsung dan biasa kita monitoring dulu statusnya. Monitoring apakah seminggu masih balik atau enggak nih gacornya gitu kan. Nah, tuh. Oke. Itu tadi tentang step-stepnya. Oh, udah selesai. Ya, ada yang kurang lagi nggak ya? Nah, untuk proses manajemen insiden siber tadi itu ini topologi yang kami pakai gitu ya. Jadi proses apa namanya? Proses containmentnya bisa macam-macam ya, Pak Ibu ya. Bisa dari FortiGate-nya. Ini kita pakai FortiGate Firewall ya. Bisa dari sini kita bikin rules untuk menolak semua akses dari luar. Bisa juga di proxy-nya kita alihkan yang harusnya ke aplikasi ke real server itu kita alihkan dulu ke server maintenance gitu kan. Bisa juga di firewall-nya kami disable dulu gitu. Nah, itu jadi ada beberapa cara gitu. Kemudian eh, ini kayaknya ada satu slide yang kurang nih tentang nah ini rencana perbaikan dan berkelanjutan. Jadi tentu ya kita dari sisi people tuh harus meningkatkan kualitas SDM, harus kita pelatihan teknis riset juga. Kemudian saya tuh kebayang mau
coba inisiasi nih. Di Forkom Sandadia itu kan ada gabungan beberapa kota kabupaten ya. Cuman kan rentang usianya tinggi tuh, ada yang muda, ada yang tua. Nah, kita coba kumpulin nih yang muda-muda yang apa namanya teknisnya masih oke gitu kan. Kita coba kumpulin nanti mungkin bisa outputnya bikin jurnal, penelitian segala macam. Nah, nanti hasilnya itu bisa dipublikasi nih. Keuntungannya juga untuk Forkom Sanda dan juga bisa untuk riset-riset di provinsi lain gitu. Nah, itu saya kita coba mau pengen inisiasi seperti itu tuh. Kemudian dari sisi proses kita juga review SOP berkelanjutan ya melalui ISO gitu. Kemudian pengujian backup juga. Jadi backup itu kita harus cek ya. Jangan sampai backup kita nge-backup yang udah kena malware nih. Jadi kita apa itu dengan retentionnya harus bergaris lurus ya. Kalau ternyata retentionnya 30 hari misalnya. Ternyata kita lengah nih, ternyata udah lewat 30 hari. Berarti kan kita nyimpennya file yang udah kena malware semua nih. Yang bersih malah ke overwrite gitu kan. Nah, itulah pentingnya pengujian backup rutin. Kemudian dari sisi teknologi kita juga ingin apa namanya eh, pengen lah antar user itu bisa sharing. Wah, instanku A, instanmu apa B, tulisannya apa gitu kan. Nah, itu nanti bisa terbentuk kolaborasi juga. Jadi kita nggak harus mengalami dulu, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu, pengalaman user lain. Kemudian penguatan mekanisme backup dan DRC. Nah, jadi backupnya di uji coba lah di DRC jangan sampai yang ada di DRC itu nggak bisa di-restore gitu. Dan juga kita juga pengen nih data-data yang ada di Notion tadi kan ada banyak ya insiden sibernya ya. Ada sekian ribu apa sekian ratus ya. Wah, 222. Ini untuk bulan tahun ini 222 gitu kan. Nah, harusnya kan AI bisa ini nih kita apa namanya kita kembangkan untuk menganalisis pattern atau misalnya kita training untuk lesson learn-nya dikumpulkan kemudian nanti ketika ada kejadian baru kita bisa langsung harus ngapain gitu kan. Nah, itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita implementasi gitu. Oke. Ya, mungkin waktunya sudah selesai juga. Saya sudah lewat 5 menit atau 8 menit. Ya, ini kata-kata andalan kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Oke. Mungkin dari saya sekian, Mbak Jihan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.